Kita berjumpa lagi teman-teman di tutorial Teva. Kali ini kita akan belajar mengenai title block atau pembuatan cop ya. Juga kita akan mengulas kembali terkait kategori dari tagging-tagging. Kita akan membuat family untuk cop kita ya. Jadi teman-teman bisa mengcustom sendiri, kemudian nanti bisa mengisi sendiri untuk label-label di dalam cop gitu. Kita akan mulai dari homepage kita akan membuka new di bagian families ya. Jadi kita families, klik new. Kemudian, nah di sini mungkin teman-teman belum ini ya, Mas. Mungkin ada yang ini ya, coba dilihat dulu, dicek di bagian atas. Ada tulisan login. Teman-teman bisa pastikan di sini ya, ini pakai yang English ya. Karena kita menggunakan units atau ukuran metrik begitu ya, sentimeter dan milimeter. Jadi pastikan benar-benar kalau misalnya teman-teman masih tulisannya English underscore I, ini tandanya masih imperial atau dalam bentuk inci begitu ya. Jadi pastikan English begitu. Kita akan menggunakan A1 saja. Kita klik kita klik di A1 metrik, kemudian kita klik open. Oke. Nah, sekarang family title block kita atau family cop kita sudah kita load ya. Jadi di dalam sini kita ada batasan. Di sini ini jangan dihapus ya. Jadi untuk supaya kita tidak hapus, kita bisa pastikan supaya kita kunci begitu. Ini kemudian kontrol kita bisa kunci dulu. Jadi tidak bergeser begitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat biasanya kita akan membuat garis tepinya dulu ya. Kita pakai create, kita klik line ya, kemudian kita pakai pick lines, biasanya mungkin 1,5 cm gitu ya, 15 mili. Kita bisa pilih di sini begitu. Saya tidak akan ini ya, untuk terlalu detail dengan isi-isi dari copnya. Saya akan mengajarkan beberapa teknik dasar saja begitu ya, tools-tools dasar yang kita bisa gunakan untuk melengkapi cop kita. Nah, misalnya kita mau memasukkan teks begitu ya. Nah, kita bisa pergi ke create, kita kita klik teks gitu ya. Nah, misalnya di sini kita bisa beri nama. Nah, kita bisa buat juga kita bisa buat bold ya, atau mungkin kalau kebesaran karena 8 mili biasanya terlalu besar ya, kita bisa duplicate, mungkin kita bisa beri 3 mili atau mungkin 5 mili gitu ya. 5 mili, kita edit text size kita menjadi 5 mili. Kemudian kalau type size mungkin cukup 5 mili saja cukup. Leader border offsetnya biasanya saya set ke 1 mili. Ini supaya tepiannya tidak terlalu besar begitu ya. Jadi text font-nya mungkin kita bisa pakai ya Arial juga boleh sih. Kita bisa klik bold, kita klik OK gitu. Nah, kemudian kalau kita mau buat supaya dia center ya, kita bisa klik ya di bagian atas ini ada alignment. Kita bisa middle line-nya bisa kita letakkan di tengah atau mungkin di bagian atas biasanya. Kemudian kita align center begitu ya. Jadi kita bisa masuk, tidak bisa, kita akan kecilkan lagi gitu ya. Kemudian kalau kita mau masukkan gambar ya, kita bisa masukkan di bagian ini, insert, kita import image ini ya, kita klik dan mungkin kita masukkan gambar apa gitu ya, mungkin profile ini kita bisa masukkan, kita klik open gitu ya, klik. Nah, kita kecilkan ya.
Coba saya selesaikan dulu untuk kopnya, nanti kita akan kembali lagi. Kita kembali lagi ya. Ini saya sudah membuat beberapa informasi kelengkapan untuk kopnya begitu ya. Jadi kita akan belajar untuk menggunakan dan membedakan teks dengan label. Oke. Jadi di sini semua yang saya tulis ya, misalnya semua yang paten seperti ini ya, judul nama company atau nama perusahaan begitu ya, kemudian judul proyek, alamat proyek. Untuk judul-judul kolom-kolom ini kita akan menggunakan teks semua ya, karena semuanya ini adalah paten gitu. Jadi ada beberapa yang kita perlu otomatis gitu ya. Jadi misalnya nama gambar. Nah, di sini nama gambar tidak serta-merta kan semua nama gambar di semua kop itu sama begitu ya. Jadi kita perlu menggunakan label untuk hal-hal seperti ini. Jadi semua yang butuh informasi dari proyek kita atau dari file project Revit kita, file DED begitu ya. Kita menggunakan label gitu. Oke, kita akan masukkan, mungkin saya akan buat mungkin 2,5 mili mungkin ya. Oke, kita akan, nah biasanya kalau untuk label saya suka menggunakan ini ya, middle line ini, karena nanti biar tulisannya ini di tengah begitu ya. Nah, setelah kita klik di label tadi, kemudian kita klik di ruang kosong ini ya. Coba saya praktekkan kembali. Create label ya, kita sudah setting. Saya akan klik di sini di tempat kosong begitu ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kita bisa masukkan. Nah, misalnya ada project number, project status, project name. Nah, ini nama project kita begitu ya. Atau juga, nah ini di sini yang terpenting di sini ya, sheet name dan sheet number gitu. Nah, sheet name dan sheet number juga scale begitu ya. Ini tiga ini adalah yang terpenting karena ini nanti dia akan membaca dari gambar-gambar yang akan kita masukkan begitu ya, juga sheet yang kita namai begitu ya, atau kop yang kita namai itu nanti dia akan berubah sesuai dengan menyesuaikan dengan apa yang kita masukkan di project kita. Nah, tadi berhubung kita punya nama gambar ya, kita masukkan saja sheet name gitu ya. Sini mungkin tidak ada view name gitu ya. Ya, tidak ada. Tidak apa-apa. Kita akan masukkan sheet name saja. Kita klik 2 kali atau bisa juga ya, saya klik sekali, kemudian saya klik panah hijau ini. Ya. Misalnya saya masukkan dulu ya, kita di sini. Oh, ternyata terlalu kecil. Kita bisa besarkan ya. Coba kita duplicate mungkin 3 mili mungkin ya, 3 mili sudah cukup. Oke, nah sudah cukup besar ya. Oke, nah kemudian kita akan tarik ini ya, kotak kita atau text box boxnya kita ya, label box kita tarik supaya dia tidak menembus garis kolom nama gambar kita begitu ya. Jadi nanti kalau ada tulisan misalnya saya praktekkan ya, saya masukkan contoh judulnya ya di sini, misalnya gambar mungkin ini denah pola lantai basement begitu ya. Saya klik oke. Nah, dia akan tidak menembus garis skala ini begitu ya. Jadi dia akan turun ke bawah, dan ini karena kita menggunakan tadi ya vertical align kita jadi middle. Nah, dia akan tetap di tengah posisinya, jadi rapi gitu ya. Nampaknya tetap di tengah begitu. Oke, ini nanti teman-teman jangan khawatir, ini hanya sampel teks ya. Jadi di sini adalah sampel saja untuk supaya kita bisa menentukan apakah ini terlalu besar atau terlalu kecil begitu ya. Jadi ini hanya sampel teks. Nanti di saat kita masukkan ke Revit, ini akan menyesuaikan sendiri dengan informasi yang ada di dalam file project kita. Oke, kemudian kita membutuhkan lagi untuk skala.
Nah, di sini skala kita akan masukkan juga lagi ya, create label. Kita akan masukkan tadi 3 mili begitu ya. 3 mili kita masukkan, klik. Kita akan masukkan scale. Dari scale di sini kita klik 2 kali. Mungkin sampel value-nya kita masukkan coba ya. Biasanya paling besar mungkin 1, 2000 atau 100.000 gitu ya. Kita masukkan sampel value supaya kita bisa menentukan ini apa, terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya. Nah, untuk skala saya menyarankan untuk vertical align-nya tetap middle, kemudian horizontal align-nya kita masukkan jadi center gitu ya. Jadi ini kemudian kita tarik di sini, kita akan tarik masuk sampai ke dalam. Oke. Nah, oke. Jadi nanti dengan tulisan sebesar ini ternyata cukup gitu ya untuk tulisan 3 mili. Oke, kita sudah masukkan label skala. Nah, untuk nama-nama. Nah, saya sarankan eh, untuk nama teman-teman tulis menggunakan teks saja. Jadi teman-teman bisa masukkan saja. Kita tinggal, nah kita buat saja semuanya ini horizontal align-nya kita buat jadi left saja supaya ya jadi rata kiri semua rapi begitu ya. Gitu. Nah, untuk keterangan dan legenda ini dibiarkan saja karena ini adalah keterangan dan legenda untuk misalnya kita ada simbol-simbol tertentu begitu ya di proyek-proyek kita, di gambar-gambar kita begitu. Nah, untuk disiplin, nah di sini disiplin bisa bisa teman-teman isi ya, karena isinya menggunakan teks saja menurut saya, karena nanti kita bisa karena memang biasanya kan kopnya dipisah ya, struktur dan arsitektur gitu. Jadi misalnya saya membuat ini untuk disiplin arsitektur begitu ya, jadi saya ketikkan ars gitu di sini atau AR gitu ya, karena kita menggunakan AR gitu. AR. Yes. Oke. Nah, untuk nomor lembar ini ya, nomor lembar kita menggunakan label juga karena nomor lembar ini akan menyesuaikan dengan sheet number kita gitu. Jadi kita menggunakan label. Kita klik di sini, kita scroll ke bawah, kita cari sheet number. Nah, misalnya kita sesuaikan AR 01, coba paling besar ya 99 dan 99 cukup gitu ya. Nah, oke, kita jadikan ini horizontal line kita jadi center begitu. Kalau sudah kita akan save dan cop A1 Teva mungkin ya. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian kita loadkan ke dalam proyek kita begitu ya. Kita akan load ke dalam proyek kita. Misalkan saya mau buat ini ya di bagian sheet, kita new sheet. Nah, di sini belum ada ya, belum ada total sheet kita bisa klik load. Nah, kita bisa klik load. Kemudian kita cari gitu ya file kita loadkan ke dalam sini. Nah, kemudian kita bisa klik 2 kali di cop Teva ini. Oke, nah ini cop kita sudah jadi ya. Nah, jadi di sini ya coba teman-teman lihat ya, di sini ada tulisannya unnamed. Berarti ya ini ya. Nah, nama sheet kita belum kita masukkan. Misalnya kita masukkan daftar gambar gitu ya, misalnya ya daftar gambar gitu. Nah, dia akan berubah sendiri gitu ya, mengikuti dengan value kita. Nah, di sini misalnya nomor lembar ini ya 0AR01C-02. Nah, di sini dia muncul gitu ya. Yang seperti ini sebenarnya lebih baik gitu ya kalau ini dimasukkan menjadi teks saja. Jadi kita editkan saja apa namanya? Kita editkan saja jumlah lembarnya begitu ya. Tutorial untuk title blog kita sampai di sini.
silahkan teman-teman mencoba.